Konsep bahwa penebusan Kristus bersifat terbatas dalam cakupan aplikasinya adalah pemahaman yang sulit diterima oleh banyak orang Kristen sehingga menimbulkan perdebatan dalam dunia teologi. Salah satu alasan yang sering kali diajukan untuk menolak konsep penebusan yang bersifat khusus dan tertentu adalah kutipan ayat-ayat Alkitab yang bernuansa universalistis. Artinya, ada berbagai ayat firman Tuhan yang dipersepsi menyampaikan pengajaran bahwa penebusan Kristus atau kematiannya adalah bagi semua orang untuk dunia ini. Misalnya, 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 yang berkata, "Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia." Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Dan Ia, Kristus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Berdasarkan ayat-ayat lainnya yang senada dengan kedua ayat ini, kaum Armenian berargumentasi bahwa karya penebusan Kristus bersifat tidak terbatas dalam cakupannya. Jadi, Tuhan Yesus menebus semua orang secara universal, yaitu setiap manusia berdosa di dalam dunia ini tanpa terkecuali. Bagaimana meresponi pendapat demikian? Mari kita memperhatikan penjelasan berikut. Apakah benar bahwa kata semua selalu bermakna universal? Jika kata semua dipahami dengan arti seantero umat manusia tanpa terkecuali atau setiap orang, maka konsekuensi yang tidak terhindarkan adalah universalisme. Tidak ada seorang pun yang akan dihukum dalam neraka. Semuanya akan menjadi penghuni surga yang mulia. Ini tidak mungkin karena Alkitab jelas mengajarkan keberadaan neraka sebagai tempat penghukuman kekal bagi orang berdosa yang menolak Kristus. Matius 10 ayat 28, Matius 23 ayat 33. Bila kata semua tidak selalu harus dalam pengertian semua orang tanpa terkecuali, itu berarti terbuka kemungkinan untuk dimengerti sebagai semua orang tanpa perbedaan. Konteks di mana ayat-ayat tersebut ada di bagian tertentu dalam Alkitab yang seharusnya menentukan makna kata semua. Karena arti suatu kata tidak pernah bisa terlepas dari pertautan dengan konteksnya. Menurut ketentuan yang seperti ini, kata semua tidak mengandung makna semua orang tanpa terkecuali. Ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia Kristus Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, 1 Timotius 2 ayat 6, sudah tentu ini mendukung pengertian bahwa kata semua adalah rujukan pada natur kematian Kristus yang bersifat inklusif, yaitu terbuka untuk semua golongan manusia tanpa perbedaan. Kata semua menyingkapkan keselamatan yang ditawarkan secara sama baik kepada bangsa Yahudi maupun bangsa bukan Yahudi. Orang Yahudi dan non-Yahudi adalah setara di mata Allah, objek dari kasih-Nya yang menyelamatkan. Tafsiran ini diteguhkan oleh 1 Timotius 2 ayat 7 yang berkata, "Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran." Jadi, dari keterkaitan konteks sastra terdekat, yaitu ayat sebelum dan sesudahnya, maka sangatlah masuk akal dan dapat dipahami bahwa istilah semua di ayat 4 dan 6 dari 1 Timotius pasal 2 berfokus pada arti segala kategori atau jenis orang yang mencakup pribadi-pribadi dari kelompok etnis berbeda, yaitu Yahudi dan kafir, dari strata sosial yang tidak sama, yaitu raja dan pegawai, dan bahkan dari kondisi kehidupan dalam dosa yang juga berlainan, sebagai pezina, pembunuh, pencuri, dan lain-lainnya. Demikian pula pemakaian kata dunia dalam Alkitab tidak secara otomatis berbicara tentang setiap individu manusia tanpa kekecualian. Contohnya dari Injil Yohanes, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. "Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 16. Apakah kata dunia di sini berarti seluruh umat manusia tanpa terkecuali? Kita perlu memahami bahwa kata dunia atau kosmos dalam Injil Yohanes memiliki beragam arti. Misalnya, planet bumi, Yohanes 1 ayat 10, Yohanes 21 ayat 24-25, atau orang-orang yang memberontak terhadap Allah, Yohanes 7 ayat 7, lalu prinsip atau sistem yang menentang Allah, Yohanes 8 ayat 23. Menurut D.A. Carson, penggunaan kata dunia di Yohanes 1 ayat 29 menyiratkan bahwa tujuan dan efektivitas penebusan Kristus tidak dibatasi hanya pada etnis Yahudi semata. Arti seperti ini tampaknya didukung oleh perkataan orang-orang Samaria bahwa Yesus adalah juru selamat dunia.
dalam arti tidak hanya bagi orang Yahudi tetapi bagi orang Samaria juga. Yohanes 4 ayat 42. Sehubungan dengan Yohanes 3 ayat 16, kata dunia dalam ayat ini juga memiliki arti yang tidak berbeda dengan kata dunia di pasal 1 ayat 29. Kasih Allah yang menyelamatkan bukan hanya mencakup orang Yahudi saja, tetapi juga merangkul orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Pemahaman tentang kata dunia seperti ini juga berlaku untuk firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 yang berbunyi, Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Pemahaman seperti ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan di Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kesimpulannya adalah ayat-ayat yang bernada universalistis karena memakai kata semua dan kata dunia tidak secara otomatis mempunyai pengertian segenap atau seantero umat manusia tanpa kekecualian, melainkan lebih tepat sebagai seluruh manusia tanpa pembedaan. Bagian-bagian firman Tuhan yang bernuansa universalistis harus ditafsirkan menurut konteksnya dan dipahami secara lebih komprehensif sesuai dengan keseluruhan pengajaran Alkitab. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.